يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله يا رسول الله ادرك عبيدك شوف غارق في بحور البالية يا رسول الله انقذوا من كل ما فيه مهلك واكفي شر الهوى والدانية يا رسول الله جد عزمه للمدينة تحرك يوم أشواقه إليكم قوية يا رسول الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul Azim. Segenap para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan, kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, ilmunya manfaat, berkah hidupnya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad Zaini bin Ismail, dalam hal ini ananda adik saya Nazar serta menantu cucu, kita doakan semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW yang semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Hari ini saya siap. Itu berlaku buat Wamiloh, buat umatnya enggak berlaku. Kalau model kita ditawarkan kayak begitu, malaikat Israil datang ke rumah. Assalamualaikum. Ada Israil. Perintah pada Allah untuk menyabut nyawa ente. Ente sudah siap apa belum? Kira-kira kita jawab apa? Ya Allah, malaikat, jangan saya dah. Kalau bisa yang tua-tua aja duluan dah, yang udah lama hidup di dunia. Bini saya masih cakep, anak saya masih kecil-kecil, belum pada sekolah. Itulah muncul hadis itu, al-mautu baghtatan, mati itu datang tiba-tiba, tidak sesuai dengan ajal, ngaklak. Kalau sesuai dengan abjad, A dulu. Kalau S ada lama, Syihabuddin lama dikit. A-nya aja dari 2. Ya kan? Kalau absen huruf A-nya aja dari 2. Kalau S berarti ada lamaan.
Disinilah al-mautu baghtatan, mati itu datang tiba-tiba. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk segera bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kalian mencari ampunan Allah. Itu ketika saya berdialog dengan Al-Habib Habib Muhammad bin Aqil Al-Habib, salah satu pimpinan pondok pesantren Al-Fat Ribat Yaman, yang kebetulan anak saya ada di sono. Udah mau 3 tahun doain ya, insyaallah mudah-mudahan betah ya. Itu kata beliau menerjemahkan, memberikan penafsiran bahwa maghfirah itu kita diperintah oleh Allah untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Bahasanya begini, wasari'u, bersegeralah kalian, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau Nabi beristighfar 1 hari 10.000, jaminan surga tidak ada. Kita timbang istighfar 1 hari 1 waktu 3 kali, sosoknya luar biasa. Udah gitu pede banget masuk surga kan? Pak, Nabi Adam dosanya bukan atuk, dikeluarin dari surga. Lah kita dosa sabrak-abrak ngomong pengen masuk surga. Coba dah itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cari segera ampunan Allah. Di situ wa maghfirah, beliau menjelaskan Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Habib ketika saya ngobrol dengan beliau, istaghfiru, perbanyak kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100 dalam sehari. Sehingga saya diijazahkan, itu diijazahkan oleh ya, beliau itu ada 1 waktu sholat doa beda-beda. 1 hari 5 waktu kita kan doa nih. Doanya kan itu aja biasanya juga, agak tukar-tukar. Maghrib ya itu, Isya itu, subuh itu, zuhur itu, asar itu. Sehingga ada pertanyaan di Allah, Tuhan, maghrib begini, asar begini, zuhur begini, ada lagi doanya. Bukannya nggak boleh. Nah, beliau mengijazahkan kepada saya itu 1 hari rupanya ada doa dalam sholat, doa ba'da sholat maghrib, ba'da sholat isya, ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, ba'da sholat zuhur. 1 sholat waktu beda-beda doa. Ternyata setelah kita teliti doa itu, masya Allah, nikmat kita terbaca doa itu. Nah, disinilah ya, kita diperintah oleh Allah perbanyak istighfar. Sebab kita nggak tahu, Pak. Ya, beliau menjelang akhir. Saya 2 kali 3 kali silaturahmi kemarin. Ya, saya doain. Memang biasa. Ya, baru datang pertama kemari. Assalamualaikum. Wah, kayak saudara Ustaz Ihab. Nih zat bilangnya, Zat, bikin hidung kafe dah, botenik. Orang lagi sakit masih katanya botenik. Ya, masih tutup. Ya, saksinya beliau. Ingat aja itu masa bikin kopenik. Lah, itu sakit masih ingat kopenik aja. Tahu kalau saya dah. Ya Allah. Beliau sampai di alam barzah. Ya Allah, banyak yang berdoain. Beliau kan orangnya ramah, punya semangat tinggi, ya, dorong anak-anak, ayo, masya Allah luar biasa. 2 kali saya ke kampungnya,
sini dekat musola, di kampungnya dekat musola. Ya benar. Masya aja, masya Allah. Royalnya, sosialnya tinggi. Bapak-bapak tahu lah, namanya bertetangga. Ya. Nah, oleh karena itu kematian ini pasti buat siapa aja. Ya, semua mati kecuali Allah. Dan semua kita akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum, dan kalian akan diuji minal khauf, dari rasa ketakutan. Dalam diri kita pasti ada rasa ketakutan. Takut kalau anak-anak kita nggak soleh. Takut kalau istri kita nggak solehah, kalau kita nggak bisa mendidiknya. Takut hilang jabatan, kekuasaan. Takut nggak dapat warisan. Semua itu pasti ada dalam diri manusia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Dan Allah uji kita dari rasa kelaparan. Banyak yang lapar. Sekarang apa aja dibuat, yang penting gua makan. Gak tahu dari mana bahasanya. Menghalalkan segala cara. Banyak enggak? Wal ju' wa nafsi minal amwal. Allah uji kita dari kekurangan harta. Berlomba-lomba mencari kekayaan, tapi bukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, Allah uji kita dari kematian. Orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tinggalkan anak, menantu, istri, cucu, masuk ke alam barzah. Alam barzah itu di antara alam akhirat dan alam dunia. Kalau kita baca dalam satu kitab namanya kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Az-Zawji, bahwa alam barzah itu alam kaca, alam penantian. Orang yang sudah masuk ke alam barzah bisa melihat alam akhirat, bisa melihat alam dunia. Beliau lagi lihat anak cucu menantunya malam 7 hari. Lihat tetangganya siapa yang ngedoain beliau. Terus nanti setelah sholat terus beliau masih berada di tempat ini, masih berada. Kita bisa nanti kalau kapan waktu itu belajar namanya kitab Ar-Ruh, bagaimana ruhnya orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah. Ruh orang soleh itu Allah berikan bisa, dia bisa kemana-mana. Ruh orang soleh berbeda orang yang orang yang salah, dikekang di oleh Allah, tidak bisa kemana-mana. Ya, dilihatin tuh anak cucu menantu dia datang tiap malam Jumat, datang pada sholat enggak nih anak-anaknya pada doain apa enggak menantunya. Bisa ya lihat, cuma tidak bisa berkata-kata. Makanya ini pesan saya kepada keluarga besar anak menantu. Jika mata ada kota amalu illa bisalas shadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bi aw waladin shalih yad'ulah. Pesan ketika anak-anak mati putus semua kecuali sedekah jariyah yang beliau pernah beramal soleh di dunia, itu mengalir pahalanya buat almarhum. Nyumbang ke al-himmah, nyumbang ke al-abrar, infak sedekahnya dia 2 hari amal. Kemudian au ilmin yantafa'u bih, dan beliau pasti pernah mengajarkan kepada anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang benar. Jangan tinggalin sholat, baca itu Quran. Itu amal ibunya, itu manfaat buat orang tua. Dan yang berikutnya, waladin sholihin yad'ulah, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Terus kalau kita cuma nambahin doang, benar gak? Benar. Intinya dari anak menantu cucu. Jadi jangan dianggap orang yang sudah meninggal dunia nggak punya hubungan dengan orang yang hidup.
Kita lihat makam wali-waliullah. Beliau semua wafat. Bahasanya pindah tempat. Kok bisa menghidupkan orang yang hidup? Makam Ali Al-Habsyi hitam. Orang bisa cari duit karena ada makam dia. Bapak pergi ke sono luar batang, ya kan? Pergi ziarah. Beliau sudah wafat pindah tempat, tapi bisa menghidupkan orang yang hidup. Orang yang hidup pada nyari dagang duit di situ. Apalagi bapak pergi ziarah Wali Songo sampai Lombok, Bali, di mana pun di Bali orang ziarah. Masya Allah, kadang-kadang kita terpuruk, ya Allah, wafatnya ayah sudah berikan keberkahan buat orang yang hidup. Bagaimana di saat beliau hidup pasti lebih bermanfaat kepada masyarakat sekitarnya. Anda dari terus doain, Fatihah, doain. Ya, suami diingetin, istri diingetin, anak-anak diingetin, semua adik-adik diingetin. Jangan sampai lepas. Anak dengan orang tua punya ikatan yang kuat. Wal anfus diuji kematian oleh Allah. Takdir Allah itu ada runtutan yang ke-6. Rukun Islam haji runtutannya yang ke-5. Ini mengisyaratkan kalau yang berat-berat itu ada di belakang. Rukun Islam syahadat gampang, sholat gampang, puasa gampang, zakat gampang, haji gampang kalau duitnya. Susah, apalagi ongkos naik. Ya. Saya lagi nunggu capres nih. Ngomong begini, siapa aja capres? Pilih saya, haji 35 juta. Kepilih gak kira-kira capres? Sotabul, pilih gak? Kalau ada capres yang ngomong begitu, pilih saya. Kalau saya jadi haji 35 juta, kita bikin MOU, ya, pakai kontrak, ya. Pasti banyak begini, cuma belum ada berani ngomong ya. Doain aja kali aja. Sekarang udah naik, itu pun nunggu 15 tahun. Itu ada daftar 50 tahun, nunggu 15 tahun kira-kira. Nah, bokong udah. Makanya Allah taruh rukun haji itu ada di belakang, berat. Manis tato ilaihi sabila, bagi yang mampu. Takdir pun demikian. Allah taruh adanya di belakang. Bagi orang beriman, kalau tidak kuat dalam takdir Allah, goyah, enggak terima. Ya Allah, lagi sayang-sayangnya, lagi senang-senangnya. Menurut kita sayang, tapi Allah lebih sayang. Persoalan kita menerima atau tidak takdir yang datang dari Allah. Kadang-kadang ada yang tidak terima, tapi bagi orang yang beriman wajib menerima takdir Allah. Ya udah. Wassamarat, Allah uji kita dari buah-buahan, udah jarak. Kata Allah apa? Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia orang yang sabar? Ketika mendapatkan musibah, dia hanya bisa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi, semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia udah enak, udah dia lega, udah senang, banyak yang doain. Tinggal kita ini, tinggal kita jangan baca yang kita dapat azab apa nikmat, itu doa. Ya Allah, sepi kuburan, lampu begitu aja itu lampu matiin ya, itu tuh lampu mati belum, gimana di alam baca? Lebih gelap lagi siapa yang nerangin kita tuh. Sedekah jariyah, sedekah yang jariyah. Ya, Quran penerang kita, istighfar penerang kita, infak sedekah penerang kita. Ya Allah. Makanya nanti ada dibangkitkan orang, dia nyesal
Ya Allah, kalau tahu begini saya sedekah yang paling banyak. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu fid dunya hasanah 9 poin. Wa fil akhirati hasanah 1 poin. Wa qina adzabannar 1 poin. Lama ini. Ya, mati dah apa aja. Ya. Cuman satu. Ini jadikan takziah ini nasihat buat kita. Kafil mauti wa cukup kematian adalah nasihat buat kita. Kita bakal begini nanti. Kita ada yang baca yasin, ada yang bertahlil, ada yang doain. Cuma takut kalau anak-anak kita nanti ada yang doain apa enggak. Ya Allah. Mungkin jauh dekat ke musola tapi jauh ke musola. Ada orang yang nggak pernah ke musola, ke masjid. Mati. Berani banget di depan imam lagi. Tahu-tahu di depan imam, maksudnya dia mati. Masya Allah. Masuk ke musola, masuk ke masjid. Itu kipas angin pada ngomong, tuben. Emang enak begitu itu kipas angin. Orang kagak pernah gitu. Orang kagak pernah digotong ke masjid, ke musola. Kata mayat, gue malu, jangan digotong, gue malu, gak pernah ke masjid. Kalau yang gotong kagak dengar. Kalau yang gotong dengar, atau gua. Mereka pengen buru-buru kalau orang soleh, dia disolatin, masuk alam barzah, disambut oleh malaikatnya Allah. Makanya beda. Orang yang soleh ketika wafat, masya Allah, orang merasa kehilangan, meneteskan air matanya. Orang banyak yang bertakziah, banyak yang mendoakan. Berbeda dengan orang yang bukan orang yang tidak taat. Paling cuma ngomong doang, biarin dah begitu, bagus dah nama kalau kali dia tuh. Paling kita begitu doang. Nah, mereka itu diaktifkan. Ini camat semua bakal mati. Tinggal persiapan kita apa? Ya, persiapan kita apa? Takwa udah. Sifat takwa, kerjain apa yang Allah perintah, tinggalin apa yang Allah larang. Udah itu doang. Kalau pengen selamat. Jangan macam-macam hidup. Kita udah pernah bandel. Dulu masih muda, masa udah mau bandel lagi? Hah? Paham kan? Nah iya. Dulu sering nyelepetin tangga orang. Dulu masih muda, ketawain macam dia tuh. Ya kan? Nah, udah paham aja. Kita juga dulu pernah bandel nyelepetin tangga orang. Ya. Kalau ada 5 orang sampah. Masa kita udah tua mau bandel lagi? Kalau 40 masih bandel juga. Jangan harap. Dah, stop. Takutnya kita lagi berbuat nggak baik, Allah cabut ruh kita. Masya Allah. Ada ibu ya. Bu, doa selamat jangan ditinggalin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, kita baca terus. Ada kata-kata yang bagus. Allahumma hawwin, tadi Ustaz Abdul baca. Alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ringanin kalau dicabutnya roh. Sakit itu roh. Kalau orang kafir, fasik, munafik, kayak dia tampang gaduh, ikat, tarik, ikat. Masuk situ, tambah gaduh, tarik, wah, dudul, anjing dudul ini, ya, kayak kodok dari gabus, kan begitu nyatanya tuh begitu, orang kafir, makanya kata ini jangan nggak dibaca, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah enteng saat kau cabut ya Allah. Masya Allah. Itu udah paling mantap. Jangan ditinggalin. Jadikan kematian ini tiba pelajaran kita bakal mengalami seperti ini. Ya, seperti ini ya Allah. Kita nunggu panggilan aja udah, nunggu panggilan.
Panggilan tiga, panggilan sholat, panggilan haji, panggilan mati. Tiga, satu lagi kita. Ya, satu lagi itu panggilan. Kalau panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang siap iman mantap langsung. Kayak panggilan haji sama. Duit banyak, dengar udah, nggak sempat berangkat, mati, munafik. Ya. Ada orang yang punya duit dikumpulin berangkat, berarti dia dengar niatnya. Kita tinggal tunggu, dipanggil, tinggal panggilan, mati. Tungguin aja. Gimana cara gitu? Dekat kepada Allah Subhanahu. Dah macam-macam itu dah, tidak mau mana. Ya, itu dah. Istighfar kita nama Allah, perbanyak istighfar, perbanyak selawat, insya Allah hidup kita selamat. Amin ya Rabbal. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebagai ya apa namanya wasilah barangkali. Ya mudah-mudahan nanti bisa keluarga besar jangan putus silaturahmi ya kepada orang-orang tua di sini. Ya. Kalau beliau kalau orangnya familiar ya masa apa kalau bisa ikutin. Kegiatan-kegiatan di kampung sini ikut, kegiatan di kampung sini ikut, ya. Yang kita anggap orang tua, kita anggap orang tua, saudara semua. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita doain mudah-mudahan Allah jaga semuanya keluarganya, sehat walafiat, diberikan kesabaran dan kesehatan. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan semua kita umur kita panjang, usia kita berkah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Batin, Allah muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Wal-Mukarram Kiai Haji Ustaz Syabudin Kesaki yang telah menyampaikan tausiah agamanya tadi. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita petik menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan kita doakan selalu kepada beliau, semoga selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan